Katanya Tuhannya dia luar biasa, hidupnya kayak gitu. Katanya Tuhannya dia dahsyat, tapi coba kau lihat. Mengangkat wajah saja dia gak berani. Karena udah ketakutan dia menghadapi hidup dalam dunia ini. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini hendak mengajak saudara, hendak mengajak saya, hendak mengajak kita agar kita selalu mengembangkan hati yang gembira. Kenapa? Alkitab bilang karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Sehingga dengan kita bergembira Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita, tantangan-tantangan kita, pergumulan-pergumulan kita akan mampu kita selesaikan. Tetapi sebaliknya apabila semangat kita patah dikatakan di sana, maka semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Maksudnya apa? Membuat kekuatanmu jadi hilang sehingga kau tidak mampu menyelesaikan persoalan, tantangan, dan pergumulan dalam hidupmu. Nah karena itu minggu ini kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema hidup optimis dan antusias. Hidup optimis dan antusias. Ini adalah tema firman Tuhan yang hendak kita renungkan malam ini. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita harus hidup optimis dan antusias agar kita bisa melewati masalah-masalah yang sulit yang kita hadapi pada masa-masa yang sukar ini. Ini sejalan dengan firman Tuhan yang baru kita baca tadi, yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tentu Bapak Ibu sekalian, modal kita agar kita dapat memiliki sifat yang optimis dan antusias atau memiliki hati yang gembira tadi adalah kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan 2 minggu yang lalu. Di mana dengan bangkitnya Yesus dari antara orang mati maka Dia kalahkan maut. Maut adalah puncak dari semua persoalan. Maut adalah puncak dari semua pergumulan. Maut adalah puncak dari semua tantangan. Nah, kalau puncaknya sudah dikalahkan maka semua masalah, semua persoalan, semua pergumulan sudah dikalahkan oleh Dia. Amin. Dan Dia juga memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dia juga menjamin kemenangan bagi setiap kita. Karena itu saudara, kita punya modal untuk melakukan hidup yang optimis dan antusias. Sehingga kalau engkau hidup optimis dan antusias, maka kau bisa menjalani tema yang kita renungkan selama bulan April ini. Karena bulan April ini tema gereja kita adalah memuliakan Tuhan dengan kebiasaan yang baik. Memuliakan Tuhan dengan kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan yang baik itu? Minggu lalu kita sudah renungkan firman dengan tema hidup berdisiplin. Jadi salah satu kebiasaan yang baik yang akan memuliakan Tuhan adalah apabila kita semuanya hidup berdisiplin.
Kalau kita hidup berdisiplin, maka orang akan melihat gaya hidup kita yang berdisiplin dan mereka bilang, iya ya, lain ya anak Tuhan itu. Hidupnya berdisiplin, tidak berantakan, tidak aut-autan, tidak semaunya. Orang bilang Tuhannya dia memang luar biasa ya. Sehingga dia bisa berdisiplin seperti itu. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah apabila kita hidup optimis dan antusias. Bayangkan kalau kita misalnya hidup dengan semangat yang patah. Dengan pesimis. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan. Orang akan memuliakan Tuhan? Enggak. Justru mereka akan apa? Melecehkan Tuhan kita. Katanya Tuhannya dia luar biasa, hidupnya kayak gitu tuh. Katanya Tuhannya dia dahsyat, tapi coba kau lihat. Mengangkat wajah saja dia nggak berani. Karena udah ketakutan dia menghadapi hidup dalam dunia ini. Tapi coba kalau kita optimis. Coba kalau kita antusias. Orang bilang Tuhannya dia memang luar biasa ya. Padahal masalahnya dia itu sebetulnya sudah sangat berat. Persoalannya dia memang sudah sangat berat. Tetapi karena Tuhannya luar biasa menyanggupkan dia melewati tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang berat. Jadi ketika kita hidup optimis dan antusias, akan memuliakan nama Tuhan. Minggu depan akan kita renungkan firman dengan tema mengucapkan perkataan berkat. Mengucapkan perkataan berkat juga adalah kebiasaan yang akan memuliakan Tuhan. Dan saya mau bilang kepada kita sekarang ini kita harus membiasakan membiasakan diri mengucapkan perkataan berkat. Kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendorong. Bukan kata-kata yang melemahkan. Bukan kata-kata yang mematahkan semangat orang. Tapi kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menguatkan. Lagi-lagi kalau kata-kata kita adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menyemangati. Maka kita akan membawa apa? Membawa aura yang positif di lingkungan kita. Orang akan senang berdekatan dengan kita apabila kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang positif. Tapi kalau kata-kata kita kata-kata yang negatif, yang merendahkan, yang melemahkan, orang malah menjauh dan berkata jangan dekat-dekat sama orang itu. Nanti kita ketularan pesimis kayak dia. Jangan dekat-dekat sama orang itu, nanti kita ketularan mengucapkan kata-kata yang negatif. Tuhan tidak dimuliakan. Tuhan malah dipermalukan dengan gaya hidup dan cara hidup yang demikian. Makanya saudara, kalau kita bicara tema kita bulan April ini, memuliakan Tuhan dengan kebiasaan baik, ini yang perlu kita lakukan. Hidup berdisiplin, hidup optimis dan antusias. Dan membiasakan diri mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang mendorong. Tapi hari ini kita fokus kepada hidup optimis dan antusias. Hidup optimis dan antusias. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi setiap pergumulan dalam hidup kita? Apakah kita menyikapinya dengan pesimis, dengan tawar hati? Atau apakah kita menyikapinya seperti tema hari ini, hidup optimis dan antusias? Saya mau bilang kepada kita bahwa kita harus menyikapi setiap pergumulan hidup di dunia dengan apa? Dengan optimis dan antusias.
Cuma pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita hidup optimis dan antusias. Hari ini saya ingin sampaikan kepada kita paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa optimis dan antusias menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Yang pertama adalah kita harus apa? Harus memiliki hati yang gembira. Harus berusaha memiliki hati yang gembira. Kenapa? Tadi kita sudah baca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus memiliki hati yang gembira. Kenapa? Ini saya katakan begini. Banyak orang sakit sekarang ini bukan karena virus. Tetapi karena terlalu khawatir. Jadi sekarang ini banyak orang sakit atau merasa sakit walaupun tidak sakit tapi merasa sakit. Bukan karena virus COVID ini, bukan. Tapi karena terlalu khawatir. Misalnya ketika orang bertemu dengan seseorang yang telah positif COVID, kita jadi paranoid. Paranoid itu adalah ketakutan berlebihan, khawatir berlebihan. Akibatnya apa? Kita merasa tidak enak di tenggorokan. Tiba-tiba, kok tenggorokan saya jadi gak enak ya? Jangan-jangan saya udah kena COVID ini. Habis itu mulai demam. Wah, udah bener ini, saya ini kena COVID ini. Badan pegal-pegal. Wah, ini udah benar COVID saya ini. Padahal kita belum dites. Belum di swab misalnya katakanlah. Tapi kita sudah yakin betul kalau kita kena COVID. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah imun tubuh kita menurun. Ketika imun tubuh kita menurun, maka bangkit penyakit-penyakit yang memang sudah ada di tubuh kita. Tiba-tiba kita jadi flu beneran. Tiba-tiba kita jadi demam beneran. Apa sih yang menyebabkan ini? Saya bilang kepada saudara, ini bukan penyakit yang menyebabkan. Ini sifat yang terlalu khawatir itulah. Sifat yang terlalu takut itulah yang menyebabkan kita merasa semua gejala-gejala itu sudah ada dalam tubuh kita. Makanya saudara, kita harus apa? Harus mengembangkan hati yang bergembira dengan jalan. Melihat bahwa Tuhan itu sanggup menjagai saudara, sanggup memelihara saudara, sanggup melindungi saudara. Karena memang faktanya hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya juga Tuhan sudah jagai saudara. Kan mestinya kita bisa bilang begini kan. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pun pasti dia tolong. Kalau minggu lalu dia tolong saya, maka minggu ini pun pasti dia tolong. Kalau bulan lalu dia tolong saya, bulan ini pun pasti akan dia tolong. Itu yang akan membuat engkau, itu yang akan membuat saya memiliki hati yang bergembira sehingga kita tetap bisa apa? Bisa bersemangat. Bisa bergembira. Dan ketika kita bersemangat dan bergembira, kita bisa apa? Bisa menghadapi tantangan kita dan kita tetap bisa produktif dalam hidup ini. Tapi kalau semangatmu sudah patah, coba. Mau ngapa-ngapain juga udah malas. Bikin warung malas pasti juga bangkrut itu. Lamar kerja nggak usah, nanti paling juga nggak diterima itu. Bikin bisnis, jangan nanti pasti akan gagal itu. Akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun. Kenapa?
Karena pikiran kita sudah dikuasai oleh apa saudara? Oleh rasa khawatir dan rasa takut itu. Makanya yang pertama, supaya kita bisa menyelesaikan persoalan hidup kita yang pertama, harus memiliki hati yang bergembira. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Harus memiliki hati yang bergembira. Itu yang pertama saudara. Nah yang kedua, supaya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita yang kedua, kita harus bersemangat. Tadi bergembira, sekarang bersemangat. Bersemangat. Kenapa? Karena kata Alkitab bilang, kalau kita bersemangat, maka semangat kita itu akan memampukan kita lagi-lagi saudara menanggung penderitaan kita. Coba lihat Alkitab saudara, Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Di sana jelas sekali dikatakan begini. Amsal 18 ayatnya yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patut? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara, saya mau bilang kepada kita, setiap kita ini pasti punya penderitaan. Jadi jangan saudara pernah berpikir, Pak pendeta itu enak sekali ya, pasti nggak ada penderitaannya itu. Bapak itu enak sekali ya, pasti nggak ada penderitaannya itu. Ibu itu enak sekali ya, pasti nggak ada penderitaannya. Salah. Setiap orang punya penderitaan, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Setiap orang punya beban, punya penderitaan, tetapi respon tiap orang yang berbeda-beda. Ada orang yang menyikapi penderitaan dengan apa? Dengan lebay. Kayaknya langit udah mau runtuh gitu. Tapi ada orang yang menyikapinya dengan apa? Tenang. Nanti juga Tuhan akan tolong. Tenang. Nanti Tuhan juga akan selesaikan. Tenang. Kita pasti akan mampu melewati persoalan dan masalah itu. Jadi sebetulnya kalau gitu tergantung apa saudara? Tergantung kita. Tetapi kata kuncinya tadi harus apa? Semangat. Karena saya katakan di sana saudara, tanpa semangat, pekerjaan mudah pun menjadi berat. Jadi kalau udah gak ada semangat, yang mudah aja jadi apa? Berat. Tetapi dengan semangat, pekerjaan berat pun menjadi ringan. Jadi kalau gitu semangat yang menentukan. Semangat merupakan bensin atau bahan bakar untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Dia bahan bakarnya. Makanya dengan semangat akan tercipta ide-ide yang brilian untuk memecahkan setiap persoalan yang berat dan pelik dalam hidup kita. Jadi kalau gitu supaya menjadi hidup yang berkemenangan, mesti apa yang kedua saudara? Semangat. Bilang dulu saya harus semangat. Lagi saya harus semangat. Bilang sebelah kamu harus semangat ya. Amin. Jadi kita semuanya harus saling menyemangati. Kita nggak boleh saling melemahkan. Nggak boleh saling merendahkan. Harus saling menyemangati. Karena ketika kita semangat tadi saudara, akan tercipta nanti ide-ide yang brilian. Oh, ini caranya menyelesaikan persoalanku. Oh, ini caranya menyelesaikan pergumulanku.
akan ada ide-ide yang brilian sehingga kau bisa menyelesaikan persoalanmu, menyelesaikan pergumulanmu, menyelesaikan tantangan yang kau hadapi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang kedua tadi, supaya kita bisa menyelesaikan persoalan kita mesti apa, saudara? Semangat. Semangati dirimu tiap hari. Semangati temanmu tiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Jangan mudah kendor semangatnya. Jangan mudah kendor semangat kita. Seringkali saudara, saya katakan di sana, kadang hati yang gembira dan semangat tadi sudah kita miliki. Cuma persoalannya kan seringkali masalah itu, tantangan itu tidak segera selesai. Kita udah semangat, kita udah bergembira, tetapi kadang-kadang itu masalah yang kita hadapi itu nggak langsung selesai. Nah, dalam kondisi yang demikian, mesti bagaimana saudara? Ini kita mesti semangat terus, tidak kendor semangatnya. Makanya kita Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11 sampai dengan 12. Itu di sana dikatakan begini, Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sama, janganlah hendaknya semangatmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau masalah belum selesai, semangatnya nggak boleh langsung kendor. Kalau doanya belum dijawab, kerajinannya tidak boleh langsung kendor. Harus apa? Harus memiliki roh yang menyala-nyala terus menerus. Dan layani Tuhan. Malah ditambahkan di sana, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ini kalimat yang luar biasa. Yang membuat saudara, yang membuat saya, yang membuat kita akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Saya katakan tadi saudara dalam PowerPoint itu, kadang hati yang gembira dan semangat sudah kita miliki. Tetapi permasalahan hidup kerap kali tidak selesai dalam waktu yang singkat. Karena itu kita harus memiliki kerajinan yang tidak kendor tadi dan roh yang menyala-nyala. Bahkan Alkitab bilang di sana, Alkitab mengatakan kita harus apa? Bersukacita, bukan hanya karena masalah sudah selesai, tetapi karena kita memiliki pengharapan. Jadi masalahnya belum selesai, persoalannya belum selesai, tapi kita bergembira. Kenapa? Ada pengharapan. Nanti pasti akan Tuhan tolong kok. Nanti pasti akan Tuhan selesaikan. Kenapa? Kita berpengharapan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau sekarang belum selesai, ya mungkin bukan sekarang hari yang indah itu, mungkin besok. Besok belum selesai, oh mungkin bukan besok, mungkin minggu depan. Minggu depan gak selesai, oh mungkin bulan depan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita kan bersemangat terus dan tidak pernah kendor. Kenapa? Karena roh kita menyala-nyala terus oleh karena ada pengharapan. Jadi Alkitab mengatakan kita harus bersukacita bukan hanya karena masalah kita sudah selesai.
Tetapi karena kita mempunyai pengharapan. Pengharapan itu membuat kita apa? Bersabar menghadapi pergumulan. Membuat kita apa? Bertekun dalam doa. Itu yang membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Sehingga seperti nyanyian kita tadi, kita jadikan sebagai gaya hidup. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Saudara tahu nggak? Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Di situ ada, depan situ Kentucky Fried Chicken, KFC. Saudara tahu kenapa ada KFC itu? Karena ada seorang yang bernama Kolonel Sanders yang tidak mudah menyerah. Kalau saudara baca riwayat hidupnya saudara, itu luar biasa. Itu sebabnya sekarang dia punya restoran di seluruh dunia. Kalau dia menyerah dulu, maka tidak akan ada Kentucky Fried Chicken. Kenapa ada listrik? Karena ada seseorang yang tidak mudah menyerah. Ya coba lagi, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi. Coba berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali. Sampai akhirnya adalah listrik yang menerangi seluruh dunia. Nah, kita juga begitu. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang berhasil, mesti apa saudara? Jangan mudah kendor. Bilang sebelah, jangan kendor semangatmu ya. Ayo bilang, jangan kendor semangatmu ya. Begitu. Karena kalau kita kendor semangatnya, apalagi patah semangatnya, selesai sudah. Alkitab bilang orang yang bersemangat tadi dapat menanggung penderitaannya. Tetapi semangat yang patah, siapa yang membangkitkannya? Nggak ada, selesai. Makanya hari ini Tuhan ingin agar apa? Agar kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang optimis dan antusias, supaya dengan demikian kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara, apa yang mesti kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Mari rencanakan langkah-langkah yang akan engkau lakukan dalam menghadapi setiap pergumulanmu. Saudara rumuskan. Oh, ini pergumulanku begini. Langkah-langkahnya adalah begini, 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 begini. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan semangat. Lakukan dengan semangat yang tidak kendor. Nanti pasti engkau akan mengalami kemenangan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.